Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Pada pertemuan untuk kali ini saya akan sedikit membahas tentang keributan dan berita simpang siur berkaitan tentang penetapan hari raya Idul Fitri untuk tahun ini, yang rupanya dimungkinkan ada perbedaan pendapat antara pemerintah dengan sebagian ormas. Nah, ini menjadi sebuah pandangan untuk kita bahwa kemajuan ilmu agama, kemajuan pengetahuan, ilmu sosial sudah berkembang, alhamdulillah, karena tidaklah ada sebuah perbedaan kecuali di dalamnya terdapat hikmah bagi orang-orang yang berpikir tentunya. Dalam pertemuan kita kali ini, atau di dalam konten saya ini, saya tidak akan pernah mau menyoroti benar atau salahnya apa yang dipilih dan benar dan salahnya pendapat dari sebagian pihak. Kenapa? Karena saya pribadi menyatakan semua ada dalilnya. Artinya apa? Orang yang beridul fitri dengan menggunakan ilmu falak dengan hisab, itu ada dalilnya. Dan orang yang idul fitri dengan menggunakan hisab itu juga ada dalilnya. Nah, dalam kesempatan kali ini Al-Fakir hanya akan menyajikan sebuah pemaparan pendapat-pendapat ulama yang tentunya menjadi khazanah pengetahuan kita, karena ini ilmu sifatnya, agar ilmu itu menjadi sebuah warisan Nabi yang selalu kita jaga, yang semata-mata ilmu ini kita harap menjadi sesuatu yang dapat membuka hati kita, membuka pikiran kita, agar senantiasa mengedepankan ilmu pengetahuan dari segala hal-hal kepentingan yang bersifat duniawi tentunya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan beberapa pendapat ulama tentang penetapan satu Syawal atau satu Ramadan. Saya mempunyai sebuah kitab judulnya Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu saya pernah kaji dan alhamdulillah masih ada. Bagaimana pendapat ulama tentang penetapan Syawal? Kita fokus ke Syawal saja. Satu Syawal atau Idul Fitri menggunakan hisab atau ru'yat. Nah, kalimat di dalam kitab ini berbunyi wa anna ahlas sunnati wal jama'ati wa ghairahum ajma'u kulluhum ala adami jawazil amali bil hisab. Ini poin pertama. Seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah dan selain ahlus sunnah wal jamaah itu ajma'u, sudah sepakat, kulluhum, semua sudah sepakat, ala adami jawazil amal bil hisab, tentang tidak dibolehkannya menggunakan hisab, tidak boleh menggunakan ilmu falak untuk penetapan satu Syawal dan Ramadan. Kiai Musonif atau ulama di sini memberikan tambahan ziyadatun li anna syari' lam ya'mur bihi, karena pemberi syariat secara hakikat ya Allah, secara majazinya ya Rasulullah, itu lam ya'mur bihi, tidak memerintahkan untuk menggunakan metode itu. Hadza bin nisbati lil umum, dan tidak bolehnya ini berkaitan dengan halayak umum. Bagaimana kalau untuk pribadi? Wa amma bin nisbati lil hasibi nafsihi wa talamidihi faqad jawazahul Imam Syafi'i wahdah. Adapun
penggunaan ilmu hisab yang berkaitan dengan pribadi hasibnya, pribadi yang menghitungnya, ataupun muridnya. Di sini murid bisa dikategorikan man shaddaqa anhu, tentu orang yang mempercayai, orang yang yakin dengan perhitungan si hasib. Ini faqad jawazahul Imam Syafi'i wahdah. Hanya Imam Syafi'i seorang, hanya Imam Syafi'i saja yang memberikan legalitas, boleh. Tapi bolehnya itu dibatasi untuk hasib dan untuk talamidnya saja. Lalu bagaimana pendapat ulama-ulama selain Imam Syafi'i? Wa amma ghairuhu minal a'immah, adapun selain Imam Syafi'i dari sekian imam-imam, sawaun min ahli sunnati wal jamaati wa ghairihim, baik itu dari golongan ahli sunnah wal jamaah atau lain sebagainya, faqalu bil man'i mutlaqan ay lil umum wal khusus. Itu tidak memperbolehkan menggunakan ilmu hisab untuk pribadi, untuk umum ataupun untuk kalangan internal khusus. Nah, ini kitab yang disebut dengan nama Al-Hujjah. Itu pendapatnya. Lalu bagaimana sebenarnya? Apakah menggunakan ilmu hisab itu salah atau tidak? Kita tidak bisa pungkiri bahwa ilmu hisab itu besar sekali pengaruhnya, besar sekali manfaatnya untuk kehidupan umat Islam. Kita tidak tahu waktu sholat, kita tidak tahu gerhana, kita tidak tahu arah kiblat atau simtul kiblat tanpa ilmu hisab, tanpa ilmu fikih tidak tahu. Kita tidak bisa menafikan itu. Karena memang sudah ada di dalam Al-Qur'an, wasyamsu wal qamaru bi husban. Matahari dan rembulan itu ada hitungannya, berjalan sesuai dengan hitungannya. Wassama'i dzatil buruj. Langit itu ada gugusan-gugusan, ada bintang-bintang yang akan menjadi tolak ukur, barometer untuk para ahli hisab menentukan hari-hari dan tahun-tahun. Sebagaimana disebutkan juga dalam Al-Quran, lita'lamu adadas sinin. Kita ini bisa tahu tahun apa, bulan apa, itu karena adanya ilmu hisab. Jadi tidak boleh kita mengingkari keberadaan hisab, itu memang besar manfaatnya. Tapi untuk pembahasan ilmu hisab berkaitan dengan awal Ramadan dan awal Syawal, ini rupanya ulama memberikan kategori khusus. Jadi itu pendapat pertama yang saya sampaikan dari ulama. Hanya satu madhab, Imam Syafi'i pribadi, yang mengatakan boleh menggunakan ilmu hisab untuk pribadi hasib atau orang yang membenarkan terhadap orang yang menghitungnya, terhadap hasibnya. Itu seperti itu. Selanjutnya saya ingin menyampaikan sebuah kitab yang sangat populer sekali. Ini orang-orang fikih pasti pegang. Nama kitabnya Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj. Bagaimana pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyikapi tentang ahli hisab untuk penentuan awal Ramadan dan awal Syawal? Ini Imam Ibnu Hajar ini Syafi'i ya, tentu. Bagaimana beliau berkata, wala yajuzu li ahadin taqliduhuma. Tidak diperkenankan bagi seseorang pun untuk mengikuti hasib atau munjim. Ya. Hasib itu orang yang mampu mayya'tamidu manazilal qamar wa taqdiri sayrihi, atau watakdiro sairihi, dia yang mampu ya menghitung pergerakan rembulan dan memperkirakan rotasi putarannya. Itu namanya ahli hisab. Kalau ahli nujum itu atau munjim itu man ya'tamidun najma, dia yang mampu beriktimad, berpegang teguh, mampu menghitung dengan bintang. Itu seperti itu. Wala yajuzu li ahadin taqliduhuma. Ibnu Hajar menyatakan tidak diperbolehkan bagi seseorang pun untuk bertaklid kepada keduanya. Na'am lahumal amal bi ilmihima. Tapi walaupun tidak boleh, itu masih ada kata lain, ada kalimat susulan, kalimat istidrok. Na'am itu artinya boleh menggunakan ilmu hisab. Al amalu bi ilmiha,
mengamalkan ilmu hisab bagi pribadi hasib dan najmnya. Ini sudah jelas sekali. Walakin la yujzi'uhu ma'an Ramadan. Tetapi Ibnu Hajar di sini rupanya lebih setuju jelas dengan ru'yat. Buktinya, walakin la yujzi'uhu ma'an Ramadan. Imam Ibnu Hajar tidak menganggap cukup perhitungan ahlul hisab dan ahli nujum untuk menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Karena bunyinya walakin la yujzi'u ma'an Ramadan. Ini tidak mencukupi untuk masalah Ramadan. Kama sahhahahu fil Majmu', sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Al-Majmu'. Nah, itu pendapat dari Ibnu Hajar. Jadi dari dua kitab ini kita bisa belajar bahwa penentuan awal Ramadan dan awal Syawal itu memang telah terjadi khilaf bainal ulama. Menurut selain madhab Syafi'i itu tidak boleh sama sekali, al-umum wal khusus. Sementara untuk madhab Syafi'i boleh bagi pengamalnya, bagi penghasibnya, dan man soddaqa anhu, orang yang membenarkan tentang sebuah perhitungan. Itu poinnya. Lalu kita berbicara secara faktual. Faktanya banyak yang memperselisihkan antara Idul Fitri ini, kebetulan pada tahun ini Jumat atau Sabtu, itu banyak yang berselisih. Dan ini saya harap tentulah kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, tolonglah jangan jadikan momen Lebaran sebagai momen perpecahan. Seharusnya Lebaran, Idul Fitri adalah momen untuk kita saling menghormati, momen untuk kita saling menghargai, sebuah perayaan yang memberikan kita ruang untuk saling memaafkan. Bagaimanapun kalimat kita di saat Idul Fitri adalah minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Harusnya seperti itu. Jadi saya tidak pernah sedikit pun berharap minal aidin wal faidin ini menjadi sebuah hal yang justru dapat merusak, dapat menghancurkan kerukunan antara umat Islam. Nah, ini saya tidak mau harapkan. Kenapa? Karena kita semua punya dasar masing-masing. Tolong jangan sampai orang yang Idul Fitri menggunakan ilmu falak lalu menyalahkan orang yang beridul fitri dengan ru'yat, menunggu keputusan pemerintah. Itu biasanya orang-orang awam yang mulutnya mungkin tidak dibelenggu, ya. Padahal bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Ini kadang-kadang ada orang awam yang mengatakan Lebaran kok ngikut pemerintah, nggak ikut ulama. Seharusnya ikut ulama. Lawang di pemerintahnya saja isinya ulama kok. Bagaimana? Nah, ini harusnya begitu. Jadi jangan seperti itu. Begitupun dengan orang yang Idul Fitrinya dengan ru'yat, mengikuti pemerintah. Itu jangan menyalahkan falak juga, jangan menyalahkan yang berlebaran dengan hisab juga. Itu ada dasarnya, ada dalilnya, dan itu disahkan oleh ulama. Lalu jalan tengahnya bagaimana sebenarnya? Ini yang menarik untuk saya bahas. Saya membaca sebuah kitab yang judulnya Jami' li Ahkamil Quran, karangan Imam Qurtubi. Di sini disebutkan, qala Sahal ibnu Abdullah At-Tustari ati'us sultan fi sab'atin. Kita ini punya kewajiban mengikuti pemerintah itu di dalam 7 perkara. Yang pertama, darbid darahim, pencetakan uang, dirham wad dananiri dan dinar. Pencetakan uang dan dinar ini menjadi hak prerogatif pemerintah. Kita harus ikut. Wal makayil wal auzan, takaran atau timbangan. Wal ahkam, dan hukum-hukum yang telah ditentukan. Wal haji wal jum'ati, urusan haji dan Jumat itu kita harus ikuti pemerintah juga. Dan yang terdapat di sini wal idaini, dan 2 hari raya. 2 hari raya itu adalah hak prerogatif pemerintah untuk memutuskan. Nah, jadi hak prerogatif untuk pemerintah yang memutuskan, kita mempunyai kewajiban
untuk mengikuti apa yang diputuskan pemerintah. Berarti kalau kita mau timbang dan mau pilih, ini sebenarnya kita pilih mana? Kalau kita mau melihat kitab ini, tentu kita akan lebih leluasa mengikuti pemerintah karena ada kewajiban di situ. Kewajibannya apa? Mengikuti peraturan pemerintah, yang mana mengikuti perintah ulil amri adalah bagian daripada kewajiban kita umat Islam. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ini yang harusnya kita bahas bersama. Dalam arti begini, dalam kitab Jami'ul Ahkam itu sudah tegas menerangkan bahwa mengikuti ulil amri di dalam 7 perkara, termasuk dalam Idain, 2 hari raya, dan ini perlu. Selanjutnya, andaikan kita beridul fitri menggunakan ilmu hisab yang nyata-nyata bertentangan dengan pemerintah, apa ini dianggap berdosa atau tidak? Nah, ini yang menjadi menarik karena ini konsekuensinya begitu. Konsekuensi akibatnya begitu. Bagaimana kita berlebaran dengan mengikuti pendapat dari ahli hisab, sementara ru'yat atau ahli falak, ru'yat ulama sudah sepakat untuk melakukan ru'yat, ternyata berbeda. Maaf. Hasil hisab dan ru'yat kebetulan berbeda. Begitu. Jadi ada sebagian yang mengikuti ahli hisab. Lalu bagaimana? Itu dosa atau tidak? Dia ikut ahli hisab, mengamalkan hisabnya, bahkan berserta rombongannya, santrinya atau muridnya atau masyarakatnya. Tapi di sisi lain, negara tidak lebaran pada hari itu, memutuskan dengan jalan ru'yat yang berbeda. Contoh, sekarang Jumat, lebaran nih sebagian lagi ada Sabtu. Itu berdosa tidak yang lebaran Jumat itu? Kita buka kitab Fatwa Nafi'ah, karangan salah satu ulama Yaman, Habib Abu Bakar kalau tidak salah, itu Habib Abu Bakar di dalam satu kitabnya menerangkan, innahu la yajuzu lahuma idharul fitri fadlan an idhari syiaril id min takbirin wa salatin wal hali ma dzukira. Jadi tidak diperbolehkan menurut pendapat ini menampak-nampakkan fitri, menampak-nampakkan sudah berbuka atau hari raya seperti syiar hari raya seperti takbir, salat. Itu dianggap tidak boleh. Bahkan wajib ikhfa'uhu li alla yata'arrada li mukhalafatihi wa uqubatihi. Bahkan wajib menyamarkan, menyembunyikan kehari rayaannya itu wajib bagi pelaku hisab. Dan ini saya rasa teguran seharusnya untuk kita yang memakai ilmu hisab. Ayo, bagaimana pendapatnya tentang kitab ini? Terlepas dari seperti yang saya sampaikan, kita tidak mau menimbang benar dan salahnya, semua ada dalilnya. Ini semata-mata pengkajian, karena bagi kami itu adalah kewajiban untuk menyampaikan sebuah penemuan, sebuah pemahaman dari referensi kitab yang kami baca. Terlepas kita mau mengikuti falak, mengikuti ru'yat, itu kita pribadi kembalikan kepada masing-masing individunya saja. Karena tentu semua punya dalilnya, tapi ingat, kita tidak mau saling menyalahkan, tidak mau saling mengklaim paling benar. Yang kita cari adalah kerukunan, kemaslahatan, dan kebersamaan. Poin yang paling penting di hari raya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Jangan sampailah momen lebaran menjadi perpecahan. Kita ingin momen lebaran ini menjadi sebuah ibadah yang mempererat tali silaturahmi, mempererat, menyatukan, dan saling memberikan kerukunan satu sama lain. Demikian Al-Fakir yang bisa sampaikan. Untuk kitabnya nanti saya tampilkan pada video kita berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.